Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi pada Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari kolaborasi FK Uner dengan RSUD Dr. Sutomo. Dokter Uner TV akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube Dokter Uner TV dan juga Instagram kami di @dokterunertv dan fk_unair. Perkenalkan, saya Raffi sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini, dan sore ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai dampak antibiotik dan kuman kebal obat pada penyakit infeksi paru. Nah, tentunya saya tidak sendirian dong di sini. Saya akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yakni Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan FAPSR, yang akan memandu dan juga memberikan banyak informasi pada kita mengenai topik hari ini. Nah, langsung saja kita sapa beliau ya. Selamat sore dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Raffi, alhamdulillah sehat ya, Raffi juga ya. Insya Allah selalu sehat ya dokter. Baik, saya sapa dulu ya, sahabat setia Dokter TV Uner ya. Selamat sore semuanya. Ya, semoga selalu sehat juga ya. Ya, amin dokter. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke sesi talk show di mana teman-teman dari Dokter Uner TV sudah banyak mempertanyakan nih dokter terkait dengan antibiotik dan kuman kebal obat pada penyakit paru. Nah, dokter, bagaimana antibiotik itu bisa bekerja pada infeksi paru dan mengapa penting untuk menggunakan antibiotik tersebut, dokter? Ya, tentu pada saat kita akan menggunakan antibiotik, satu adalah, nah ini yang seringkali juga hati-hati sekali ya, saat ini sangat banyak sekali di masyarakat ya, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan diagnosis dan indikasinya. Ya, sehingga akhirnya pada saat penggunaan yang tidak tepat diagnosis dan indikasi ya, kemudian juga dosis dan sebagainya, sehingga salah satu yang dikhawatirkan adalah timbulnya yaitu namanya resistensi antibiotik, termasuk juga nanti terjadinya resistensi antimikroba, seperti itu. Oh, baik dokter. Nah, dokter, dalam rangka penggunaan antibiotik yang bijak tadi ya dokter, indikasi pemberian antimikroba ini di bidang paru itu untuk apa saja sih dokter? Ya, jadi banyak ya. Kalau umpama di bidang paru, ya tentunya adalah penyakit-penyakit paru yang memang disebabkan oleh karena mikroorganisme bakteri di sini ya. Jadi banyak, mungkin seperti pneumonia ya, termasuk juga tuberkulosis ya. Kemudian juga mungkin seperti asma yang mengalami eksaserbasi ya. Kemudian tadi pneumonia sudah ya, terus kemudian juga banyak penyakit paru yang lainnya, atau mungkin PPOK juga yang kemudian dia mengalami serangan akut atau eksaserbasi, salah satu pencetusnya kan adalah terjadinya infeksi ya, walaupun mungkin itu juga harus segera dilakukan tata laksana, gitu ya. Oh, dokter. Tadi kan sudah banyak sekali penyakit yang sudah disebutkan oleh dokter Aryani. Bisa juga mungkin tadi ya, seperti bronkitis ya, atau infeksi saluran nafas bagian bawah ya, gitu ya, RTI. Ya, nah dokter, dari penyakit-penyakit ini ada beberapa penyakit yang ditanyakan oleh sahabat Dokter Uner TV ini dokter, seperti influenza, COVID-19. Nah, itu kadang tuh diberikan antibiotik kan dokter. Nah, apakah hal ini tuh diperbolehkan? Jika iya atau tidak, mengapa nih dokter alasannya? Ya, baik, kalau tadi disebutkan ya, kayak COVID-19, influenza, itu kan penyebabnya adalah virus. Jadi bakteri dengan virus itu berbeda ya. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, terus terang penggunaan antibiotik juga secara besar-besaran ya, sehingga akhirnya resiko terjadinya resistensi ya, antibiotik juga sangat tinggi sekali pada saat itu ya. Jadi kapan sebetulnya kalau memang penyebabnya oleh karena virus, sebetulnya tidak tepat apabila itu diberikan antibiotik, seperti itu. Jadi kalau penyebabnya karena bakteri ya tepat diberikan antibiotik, tetapi kalau karena virus ya harusnya diberikan antivirus, seperti itu. Nah, kapan antibiotik itu akan diberikan? Umpamanya kemarin yang paling gampang adalah pada kasus COVID-19 ya, ada diberikan antivirus, ada diberikan antibiotik. Antibiotik akan diberikan kalau andai kata pada saat pasien yang mengalami COVID-19 itu mengalami koinfeksi juga, bacterial infection, jadi double infection, jadi ada virusnya juga, kena infeksi bakterianya juga, sehingga pada saat itulah penggunaan antibiotik digunakan. Tentunya ya nanti ada dasarnya ya, dengan pemeriksaan penunjang. Oh, memang benar ini ternyata terjadi double infeksi ya, sehingga akhirnya diberikanlah antibiotik ya. Gitu. Baik dokter, berarti memang antibiotik ini diperuntukkan untuk infeksi bakteri begitu nih dokter? Betul ya, jadi jangan nanti sering banget tuh di masyarakat ya, influenza dikit, oh minum amoksisilin umpamanya gitu ya, cuman 2 hari 3 hari selesai ya. Atau mungkin yang lainnya diberikanlah
antibiotik sehingga pada saat memang tubuh kita betul-betul membutuhkan terjadi mutasi genetik, akhirnya apa? Begitu benar-benar butuh antibiotik, terjadi infeksi bakteri, butuh antibiotik, ternyata udah resisten. Gitu. Iya. Baik dokter. Nah, kadang kan begini nih dokter, masyarakat itu batuk atau mungkin sesak nafas itu Iya. bingung mau pilih obat yang mana dan biasanya pakai langsung antibiotik begitu nih dokter. Nah, ada nggak sih dokter cara biar masyarakat itu bisa membedakan kapan harus menggunakan antibiotik dan kapan menggunakan tidak menggunakan antibiotik untuk batuk dan sesak nafas nih dokter? Ya, jadi harus tahu dulu ya, dicari penyebabnya. Oh, batuk atau sesak napas itu penyebabnya karena apa? Dilihat dari onsetnya. Kemudian kalau batuk dilihat ya, umpamanya ada purulensi daripada sputum dan dahak ya, dan seperti itu. Jadi dilihat satu onsetnya, kemudian juga mungkin dilihat dari gejala-gejala yang lainnya. Jadi intinya gini, jangan buru-buru segera kita memberikan antibiotik. Kayak pada pasien dengan influenza kan gejalanya juga batuk ya, ada pilek ya, padahal penyebabnya karena virus. Nah, kemudian diberikan antibiotik kan nggak tepat sebetulnya ya, seperti itu. Jadi dilihat kasus per kasus. Artinya adalah jangan sembarangan dengan gampang kita memberikan antibiotik ya, seperti itu. Baik dokter. Ya. Nah, terkait dengan infeksi paru nih dokter, Ya. bagaimana sih dokter antibiotik ini dapat berperan besar dalam penyakit infeksi paru dan apa dampak jangka panjang dari penggunaan antibiotik pada infeksi paru nih dokter? Tentunya ya sangat berperan besar sekali ya. Kalau umpamanya terjadi infeksi paru penyebabnya karena bakteri, maka sebisa mungkin ya ada namanya golden period ya. Segeralah berikanlah antibiotik ya, paling tidak dalam waktu 4 jam sejak pasien terdiagnosis umpamanya ini adalah kasus pneumonia ya, sehingga akan membuat prognosis itu akan menjadi lebih baik ya. Sehingga kalau umpamanya terlambat tentu prognosisnya akan semakin buruk dan angka mortalitasnya akan meningkat. Tentunya tadi dalam penggunaan antibiotik harus bijak ya, jadi tepat diagnosisnya, tepat pasiennya ya, tepat dosis dan sebagainya, dan termasuk juga tepat pemilihan antibiotik yang akan digunakan. Gitu. Baik dokter, Ya. tadi kan sempat disinggung sedikit terkait dengan penggunaan antibiotik bijak, kemudian jangka panjang dan resiko resistensi Ya. ya dokter. Nah, terkait resistensi ini dokter di bidang paru sendiri, kita tahu bahwa tuberkulosis ini kan terancam sangat besar untuk mengalami resistensi nih Ya. dokter. Nah, apakah hal ini juga disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak rasional tadi dan mohon penjelasannya dokter bagaimana bisa tuberkulosis ini menjadi resisten karena memang Indonesia ini kan negara nomor 2 Ya. di dunia dengan tuberkulosis Betul. terbanyak nih dokter. Baik, terima kasih. Jadi masalah tuberkulosis sendiri ya, jadi sekarang ini yang sedang ini juga mengenai tuberkulosis resisten obat atau TBRO ya, atau MDR ya. Jadi saat ini kasusnya terus terang juga semakin tinggi ya, dan kasus tuberkulosis resisten obat yang primer artinya seseorang tersebut belum pernah mendapatkan terapi obat anti tuberkulosis ya, atau belum pernah menderita tuberkulosis, pada saat dia terkena ternyata kena kumannya ya, kuman yang TB resisten obat ya. Dari mana dapatnya? Dari orang-orang yang memang sudah mengalami TB resisten obat ya. Sama prinsipnya sebetulnya ya dengan mungkin terjadinya resistensi obat oleh karena penyakit yang lainnya ya. Jadi satu adalah penggunaan obat anti tuberkulosis tentunya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan standar ya. Jadi kadang-kadang monoterapi ya, kemudian juga dosisnya, kemudian kepatuhan pasien yang jelek. Nah, itu tadi akhirnya beberapa hal itu yang menyebabkan terjadinya mutasi ya genetik pada kuman Mycobacterium tuberculosis, sehingga akhirnya kumannya menjadi kebal. Gitu ya. Jadi kekebalan didapat ya. Seperti itu. Dan tentunya kalau udah itu terjadi, terus terang pengobatannya akan jauh lebih sulit, kemudian yang kedua juga akan lebih mahal, kemudian yang ketiga juga mungkin resiko efek sampingnya akan lebih tinggi juga, gitu dibandingkan dengan TBC yang masih sensitif obat. Oh, baik dokter. Nah, dokter berarti kalau misalkan bisa saya simpulkan, misalkan saya sedang sehat, kemudian tertular tuberkulosis dari pasien yang resisten atau MDR ini dokter. Iya. Jadinya otomatis saya tuberkulosisnya mengikuti varian resisten begitu ya dokter? Iya, ya itu ibaratnya ya ya kasihan juga kan. Jadi seseorang baru pertama kali ya terinfeksi ya, kena kuman TB, nggak taunya ya yang ditulari adalah yang memang jenis kuman yang TBC yang sudah resisten obat, ya sudah, maka terapinya sama ya, akan mendapatkan terapi OAT yang untuk TB resisten obat. Seperti itu. Nah dokter, kemudian terkait dengan kuman yang kebal antibiotik atau resisten nih dokter, apakah ada perbedaan gejala nih dokter pada infeksi paru antara pasien yang mengalami resistensi obat dengan pasien yang masih sensitif terhadap obat dokter?
Perbedaan gejalanya kalau gejala secara umum sama, tapi satu, pada pasien yang sudah mengalami resistensi obat, tentunya tidak akan mengalami perbaikan secara klinis setelah diberikan antibiotik tersebut. Beda dengan yang masih sensitif, tentunya ya akan memberikan respon ya, perbaikan klinis ya, laboratorium, termasuk juga kalau itu adalah suatu infeksi di paru kayak pneumonia, ya ada perbaikan dari fotoronsennya ya. Tapi kalau umpamanya sudah resisten, ya namanya sudah kebal ya, ya sudah mau diberikan antibiotik, ya wes karena memang sudah dasar kumannya resisten, maka tidak akan memberikan respon secara klinis, laboratorium maupun foto ronsen, maka malah akan terjadi perburukan. Nah, itu yang ditakutkan ya. Yeah. Nah, baik dokter, berarti kan memang penanganannya ini sudah lebih sulit daripada yang Sulit sensitif sekali, nih, Dok. sulit sekali. Yeah. Apalagi kalau sudah terjadi pan-resisten, wah semua antibiotik sudah resisten semua karena kumannya sudah mengalami resistensi mutasi genetik. Itu terus terang kami sebagai klinisi dokter pun sudah kesulitan akan diberikan apa pasien tersebut. Itu kadang-kadang nggak. Sebetulnya hal itu terjadi juga bukan tidak mungkin ya, karena satu penggunaan antibiotik yang over ya, kemudian juga tidak tepat ya. Terus kemudian juga pemberian profilaksis dikit-dikit dikasih antibiotik, nah itu tadi ya, jadi overuse dan misuse ya. Kemudian yang sering agak miris juga kadang-kadang antibiotik gampang banget ya didapat di luar ya, bebas ya tanpa resep. Nah itu karena pada saat seseorang tersebut menderita sakit kemudian dia membutuhkan terapi antibiotik, ya sudah kumannya ternyata sudah resisten terhadap obat yang akan diberikan. Gitu. Nah, kalau misalkan dari segi klinisi dari dokter sendiri selaku dokter spesialis paru, dokter, kemudian ada pasien dengan resistensi bakteri atau antibiotik ini, dokter. Nah, penanganannya selain dari antibiotik, apa sih dokter kalau boleh tahu? Yang kita takutkan kadang-kadang kalau Anda kata ada pasien ya, satu pasien sudah mengalami resistensi ya antibiotik ya, apa dulu depan resisten ya, maka yang kita khawatirkan juga adanya transmisi penularan dari menyebar ya, sehingga biasanya langkah satu adalah kita segera lakukanlah kohort isolasi ya, supaya dia tidak mentransmisikan kuman tersebut kepada pasien yang ada di sekitarnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya, nah ini terus terang pilihan antibiotiknya akan jauh lebih sulit ya, mungkin dengan menaikkan dosisnya dan kita yang pasti adalah satu, kita akan memilihkan antibiotiknya itu akan jauh lebih sulit apabila memang kebanyakan antibiotik yang akan digunakan itu adalah sudah resisten gitu ya. Dan sebisa mungkin, seminimal mungkin jangan sampai pasien tersebut itu dia bisa menyebarkan kuman yang sudah resisten tadi terhadap pasien yang ada di sekitarnya. Itu karena resiko banget namanya HAIS ya. Ya, baik dokter. Nah, mendengar beberapa resiko dari resistensi tadi, tentunya sahabat dokter Unervi di rumah bertanya-tanya nih dokter, bagaimana sih dokter penggunaan antibiotik yang rasional, yang bijak bagi teman-teman sahabat dokter Unervi di rumah agar nantinya tidak terhindar dari resistensi antibiotik ini, dokter? Ya. Tadi ya, jadi sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah tepat ya. Jadi tepat diagnosis. Tentukan dulu diagnosisnya apa, ya. Umpamanya adalah tadi, diagnosisnya adalah pneumonia. Tentu penyebab pneumonia itu kan penyebabnya bisa karena bakteri, bisa karena virus juga, ya, bisa karena jamur. Oh, memang betul ini adalah penyebabnya karena bakteri. Maka boleh kita berikan antibiotik. Jangan umpamanya penyebabnya karena virus, influenza ya, atau mungkin COVID-19 murni ya, menyebabkan oleh karena virus, kita berikan antibiotik. Jadi tepat diagnosis. Kemudian tepat pasiennya ya, kemudian tepat dosisnya ya. Terus kemudian juga tidak lupa juga hati-hati, kita perhatikan juga terkait dengan efek samping, termasuk juga interaksi dengan obat-obatan yang lainnya. Itu tadi sih. Ya, baik dokter. Nah, dokter, tadi kan kita sudah membicarakan tentang antibiotik pada infeksi paru gitu. Nah, selain antibiotik, apakah ada metode pengobatan lain terkait dengan infeksi paru ini, dokter? Apakah ada pilihan pengobatan yang bisa dilakukan oleh sahabat dokter Unervi di rumah selain dari pemberian antibiotik? Ya, jadi kalau umpamanya terjadi suatu penyakit ya di paru ya, tentunya mungkin selain antibiotik ya, tadi kita mungkin bisa berikanlah terapi suportif ya, tadi ya mungkin kalau pasien batuk diberikanlah mungkin obat batuk ya, atau mungkin demam, atau mungkin kalau dia sesek ya diberikanlah mungkin obat sesek ya. Cuman tadi kalau mau akan memberikan antibiotik, tolong jangan terburu-buru ya, jadi dilihat dulu ya, jadi tadi benar-benar dipastikan bahwa ini adalah penyebabnya oleh karena bakteri ya, termasuk juga nanti jangan sembarangan dikit-dikit minum antibiotik, karena sering banget dijumpai ya sakit dikit udah batuk langsung minum amoxicillin paling gampang atau levofloxacin ya, 2 hari setelah itu udah selesai, nggak dilanjutin lagi, nanti besok lagi minum lagi ya.
Seringkali ya ditemukan oleh karena terus terang kadang-kadang obat-obatan tersebut juga gampang banget didapat di pasaran gitu loh, gampang banget. Termasuk juga obat-obatan anti tuberkulosis juga banyak pasien-pasien juga termasuk juga obat anti tuberkulosis tadi ya, ternyata juga di lapangan banyak kita jumpai juga mendapatkan terapi yang tidak standar tadi ya, sehingga itu akan memicu timbulnya resistensi obat ya, untuk TB resisten obat gitu. Nah, dokter tadi kan kita sudah bicara banyak tentang antibiotik nih dokter. Kalau misalkan kita update dalam akhir-akhir ini, ada nggak sih dok metode pengobatan atau mungkin teknologi terbaru yang sudah diciptakan untuk mengatasi resistensi antibiotik ini selain pada pembatasan interaksi antara pasien yang resisten dan juga sensitif dok? Ya, tadi jadi ada namanya antibiotic avoiders ya. Jadi itu adalah merupakan strategi ya, apa namanya kegiatan strategis ya, sistematis ya, terpadu ya, terorganisasi yang tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan antibiotik secara bijak, baik itu kualitas dan kuantitas. Dan itu diterapkan di semua rumah sakit. Tujuannya apa sih? Satu adalah meningkatkan angka kesembuhan dari pasien. Yang kedua adalah meminimalkan terjadinya resistensi obat. Seperti itu, termasuk juga nanti karena dampak apabila sudah terjadi resistensi obat, juga dampak yang lainnya adalah satu akan meningkatkan biaya tentunya ya. Terus yang kedua juga akan meningkatkan ALOS, artinya long stay daripada pasien tersebut untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jadi makanya kita sebisa mungkin kita tekan gitu. Selama tadi untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ya, angka kesakitan dan kematian. Ya dok, nah ini dok, mungkin bagi teman-teman sahabat dokter Unervi di rumah sekalian yang mungkin memang bukan dari kalangan klinisi dan orang awam gitu dokter. Nah, kira-kira apa sih dokter yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah agar lebih aware dan juga lebih berhati-hati dalam penggunaan antibiotik ini dokter? Ya, prinsipnya adalah apabila mengalami sakit ya, ini tentunya sakit paru ya, tidak sembarangan menggunakan antibiotik. Tolong konsultasikan dulu kepada dokter. Nah, itu yang kuncinya ya. Jadi janganlah pernah membeli obat sendiri ya. Karena seringkali, jadi tolong konsultasikan ke dokter ya. Bisa mungkin ke puskesmas, bisa ke klinik atau dokter praktek ya mandiri. Tapi jangan istilahnya mengobati diri sendiri, apalagi mengobati dengan antibiotik yang tidak terawasi ya. Seperti itu artinya membeli sendiri. Hati-hati sekali ya. Karena tadi resikonya salah satunya adalah mungkin terjadinya resistensi ya. Itu prinsipnya. Jadi jangan sembarangan beli sendiri deh ya. Konsultasikan dulu ke dokter. Ya, baik, siap dokter. Berarti untuk penggunaan antibiotik ini memang harus diawasi oleh profesional termasuk tenaga medis ya dokter. Betul. Nah dokter, mungkin yang terakhir nih dokter, apakah ada pesan atau take home message yang mau dokter Aryani berikan kepada teman-teman pemirsa dokter Unervi di rumah? Ya, baik, take home message dari saya adalah terkait penggunaan antibiotik ini kadang-kadang seringkali ya tidak tepat ya, seringkali ditemui di masyarakat penggunaan tidak tepat ya. Jadi seringkali juga karena mungkin mudah didapat ya, atau mungkin adanya informasi-informasi tidak betul sehingga akhirnya penggunaan antibiotik ini digunakan tidak tepat diagnosis, tidak tepat dosis dan sebagainya ya, sehingga akhirnya hal itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa ya. Satu, penyakit tidak sembuh, kemudian yang lainnya adalah timbulnya resistensi obat. Jadi apabila mengalami sakit, berikanlah terapi suportif dulu, paling yang gampang deh ya. Kalau batuk kasih obat batuk ya, demam kasih obat demam, dilihat perkembangannya. Tidak ada perbaikan, maka konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Itu sih ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, pemirsa dan sahabat dokter Unervi sekalian, take home message dari dokter Aryani tersebut merupakan penutup dari sesi talkshow kita pada hari ini. Nah, kalau misalkan boleh saya simpulkan dokter, jadi memang penggunaan antibiotik ini harus rasional dan juga bijak ya dokter. Baik dari segi diagnosis, dosis, dan juga pasien yang akan diberikan. Dan untuk teman-teman di rumah, pesan dari dokter Aryani adalah kalau misalkan memang ada gejala khususnya untuk infeksi paru, disarankan langsung untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis paru terkait dengan penggunaan dan tata laksananya agar resistensi dari antibiotik ini dapat dicegah dan resikonya dapat diturunkan. Terutama kita semua kan tidak mau ya ada resistensi dan juga penanganan dari penyakit kita yang tidak sesuai dan juga nantinya akan tentunya memperpanjang dari proses perawatan itu sendiri. Nah dokter, baik untuk penutup sesi talk show ini saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Raffi. Terima kasih atas kehadirannya, ilmunya, dan juga semoga teman-teman dokter Unervi di rumah semuanya bisa memperoleh informasi baru dan senantiasa sehat selalu di rumah. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat dokter Unervi yang sudah menyaksikan video dan juga tayangan dokter Unervi, dokter edukasi pada sore hari ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk terus saksikan dokter Unervi
Jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti Instagram dari Dr. Uner TV dan FK_Uner. Saya Raffi selaku moderator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.